Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang relevan banget buat kita semua di zaman serba digital ini. Berdasarkan sumber yang Anda berikan, ternyata Al-Quran itu udah kayak ngasih semacam peta atau buku manual strategi gitu ya, untuk ngenalin taktik propaganda dan disinformasi. Jadi hari ini, misi kita adalah membongkar playbook kuno ini, bareng-bareng. Kita akan lihat apa aja taktiknya, siapa targetnya, dan yang paling penting, gimana cara kita bertahan. Tepat. Dan istilah playbook itu menarik sekali. Karena Al-Quran memang nggak pakai istilah modern kayak propaganda atau hoax kan? Tapi lewat berbagai kisah, perumpamaan, dan deskripsi perilaku, ia memetakan pola-pola komunikasi yang menyesatkan itu dengan sangat detail. Jadi kita akan telusuri pola-pola ini dan coba pahami tujuan akhirnya, yang seringkali jauh lebih dalam dari sekedar nyebarin kebohongan. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Kalau kita bicara soal memecah belah orang, langkah pertamanya pasti bukan langsung nyebar bohong kan? Pasti ada tujuan yang lebih mendasar. Dari sumber ini, kayaknya tujuan utamanya itu menciptakan konflik. Bukan cuma beda pendapat, tapi sesuatu yang lebih emosional. Anda menangkap intinya, tujuannya adalah mengubah perbedaan menjadi permusuhan. Kita bisa langsung lihat di surah Al-Ma'idah, ayat 91. Ayat ini sangat eksplisit dalam menjelaskan endgame atau tujuan akhir dari hasutan setan. Coba kita dengarkan bagian kuncinya. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamar dan judi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Wow, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Jadi disebut langsung ya permusuhan, al-adawah, dan kebencian, al-baghda. Dan yang menarik, medianya adalah khamar dan judi. Persis, inilah bagian yang krusial. Khamar dan judi di sini dijelaskan sebagai alat atau sarana. Tujuannya bukan sekedar bikin orang mabuk atau bangkrut, itu efek samping. Tujuan utamanya yaitu tadi, menanamkan kebencian dan permusuhan di antara mereka. Ini adalah esensi propaganda yang efektif, yang nggak menyerang dari luar, tapi bekerja dengan mengeksploitasi kelemahan dan keinginan manusia. Kayak kecanduan atau keserakahan. Betul, untuk menghancurkan sebuah komunitas dari dalam. Ini ngingetin saya sama grup WhatsApp keluarga loh. Satu berita yang belum jelas benarnya, misalnya soal politik, dilempar ke grup. Tiba-tiba dua orang yang biasanya akrab banget jadi saling sindir dan diam-diaman berhari-hari. Beritanya sendiri mungkin sepele, tapi efek permusuhannya itu yang nyata. Itu skala mikro dari yang Anda jelaskan tadi kan, menggunakan isu emosional untuk memecah belah. Analogi yang sempurna. Dan Al-Quran menunjukkan taktik ini scalable, bisa diterapkan di mana aja, dari unit terkecil kayak keluarga sampai masyarakat luas. Kita lihat contohnya dalam kisah Nabi Yusuf di surah Yusuf ayat 100. Setelah semua penderitaan dan perpisahan, pas akhirnya kumpul lagi sama keluarganya, Yusuf merefleksikan apa yang terjadi. Ia berkata, "Setelah setan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku." Merusak hubungan ya? Iya. Kata nazaga di sini maknanya dalam banget. Menghasut, ngadu domba, nusuk dari belakang. Pemicunya apa? Rasa iri saudara-saudaranya. Nah, titik lemah itu kemudian dieksploitasi sampai jadi tindakan keji. Jadi polanya selalu sama. Identifikasi titik lemah, entah itu iri hati, keserakahan, atau fanatisme. Terus tusuk di titik itu untuk menciptakan permusuhan. Oke, jadi tahap pertama, ciptakan permusuhan. Nah, sekarang, gimana ide-ide beracun ini ditanamkan ke kepala seseorang? Kan kalau langsung disuruh, ayo benci saudaramu, pasti banyak yang nolak. Dari sumber yang kita punya, sepertinya metodenya jauh lebih halus, lebih personal. Jauh lebih halus. Disinilah kita masuk ke taktik komunikasi intinya. Kita harus kembali ke studi kasus pertama dalam sejarah manusia, kisah Adam di surga. Surah Taha ayat 120 menjelaskan mekanismenya dengan sangat gamblang. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Kata kuncinya waswasa, bisikan. Betul, ini bukan perintah, bukan paksaan. Ini propaganda personal yang ditargetkan. Tunggu, ini menarik banget. Jadi setan gak datang dan bilang, langgar aja perintah Tuhan, gitu ya? Atau, ayo lakukan yang salah. Itu terlalu frontal. Bunyiin sesuatu yang baik dari dia. Pesannya itu tentang empowerment palsu. Wow, jadi ini bukan tentang nakut-nakutin, tapi justru tentang pemberdayaan yang sesat. Setan seolah-olah berperan kayak life coach jahat yang bilang, ayo,
kamu berhak dapat lebih, potensimu selama ini dikekang. Itu jauh lebih licik dan lebih sulit dideteksi ya. Itulah disinformasi klasik, menyajikan kebohongan dalam kemasan yang indah dan menjanjikan. Pesannya bukan lakukan yang salah, tapi raihlah apa yang menjadi hakmu yang selama ini ditahan darimu. Ia memutarbalikkan fakta, di mana ketaatan digambarkan sebagai kerugian dan pelanggaran. Digambarkan sebagai keuntungan besar. Persis. Ini mirip banget sama iklan produk kecantikan yang nanemin rasa insecure dulu, baru nawarin solusi. Atau skema finansial Ponzi yang selalu ngomongin kebebasan finansial dan gaya hidup impian, sambil nyembunyiin kehancuran di baliknya. Dan janjinya selalu dibungkus dengan indah, menyasar keinginan kita yang paling dalam. Keabadian, kekuasaan, kekayaan, pengakuan. Sulit sekali menolak tawaran yang seolah-olah dirancang khusus buat kita. Bener, kekuatan bisikan itu terletak pada kemampuannya untuk mempersonalisasi godaan, memanfaatkan harapan dan ketidaktahuan targetnya. Dengar soal bisikan yang begitu personal itu bikin merinding sih. Saya jadi mikir, apa yang terjadi kalau seseorang terus-terusan dengerin bisikan kayak gini? Apa ini cuma godaan sesaat, atau ada dampak yang lebih merusak dalam jangka panjang kalau kita terus-terusan terpapar narasi kebencian dan janji-janji palsu ini? Pertanyaan yang sangat penting. Disinilah kita melihat eskalasi dampaknya. Ini bukan lagi soal satu keputusan yang salah, tapi tentang perubahan psikologis yang fundamental. Sumber kita di surah Al-Mujadilah, ayat 19, ngasih gambaran yang cukup mengerikan tentang hasil akhirnya. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah, mereka itulah golongan setan. Menguasai mereka. Iya. Kata istahwadza di sini maknanya kuat banget. Bukan sekedar mempengaruhi atau menggoda, tapi telah menguasai sepenuhnya, mendominasi atau bahkan menaklukkan. Ini adalah kondisi di mana propaganda itu nggak lagi datang dari luar, tapi udah terinternalisasi sepenuhnya. Narasi eksternal itu udah jadi suara hati. Dan akibatnya spesifik sekali. Fa'ansahum dzikrallah, membuat mereka lupa mengingat Allah. Tunggu dulu. Lupa mengingat Tuhan itu kedengarannya sangat religius. Tapi kalau kita tarik ke konteks yang lebih universal atau sekuler, apa artinya ini? Apa ini berarti kita jadi lupa sama kemanusiaan kita, lupa cara berempati karena terlalu sibuk membenci pihak lawan? Tepat sekali. Itu terjemahan modern yang sangat relevan. Lupa mengingat Allah bisa berarti lupa pada nilai-nilai inti kita, lupa pada tujuan hidup yang lebih besar, lupa pada prinsip moral universal, kayak keadilan dan kasih sayang. Pikiran kita begitu penuh dengan kebisingan. Siapa musuh hari ini? Impian semu apa yang harus dikejar? Benar. Ketakutan apa yang harus dicemaskan. Sehingga nggak ada lagi ruang untuk refleksi diri, untuk introspeksi, untuk mikir jernih. Jadi intinya adalah gangguan, distraction, yang sistematis dan berkelanjutan. Propaganda yang berhasil bukan cuma bikin kita percaya satu kebohongan, tapi bikin kita terus-terusan sibuk dalam siklus kemarahan, kecemasan, dan keinginan. Kita jadi lupa apa yang benar-benar penting. Benar. Ketika pikiran kita selalu dipenuhi oleh hal-hal itu, ruang untuk berpikir jernih dan berempati jadi sempit banget. Kita nggak lagi lihat orang lain sebagai manusia, tapi sebagai label, kadrun, cebong, musuh, atau kompetitor. Itulah kondisi lupa yang digambarkan ayat tersebut. Sebuah kelupaan terhadap esensi kemanusiaan kita bersama. Oke, ini benar-benar sebuah playbook yang menyeramkan. Mulai dari menciptakan permusuhan, terus nanemin ide lewat bisikan manis yang dipersonalisasi, sampai akhirnya bikin kita lupa pada jati diri dan nilai-nilai kita. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita bertahan? Apa Al-Quran juga ngasih buku manual pertahanannya? Tentu saja. Dan penangkalnya, menariknya, sangat mendasar dan berpusat pada satu konsep kunci. Integritas. Al-Quran menawarkan kritik tajam sekaligus solusi dalam beberapa surah. Kita mulai dari yang paling lugas di surah As-Saff ayat 2 dan 3. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan? Ini teguran yang keras banget ya, soal hipokrisi, soal jurang antara omongan dan perbuatan. Sangat keras. Saya ngerti soal integritas, tapi jujur deh, itu kedengaran sangat idealis. Di dunia nyata, banyak orang jujur yang tetap aja kemakan hoax. Gimana hipokrisi ini secara spesifik jadi celah keamanan kita terhadap propaganda? Pertanyaan bagus. Gini koneksinya. Ketidakkonsistenan itu adalah sebuah kerentanan psikologis.
propaganda mengeksploitasi kerentanan ini. Contohnya, hasutan yang ngajak orang nyuarain keadilan sambil pada saat yang sama maafin ketidakadilan di pihaknya sendiri. Atau bisikan yang nawarin sukses instan ke orang yang pengen hasil tanpa mau lewat prosesnya. Orang yang terbiasa nggak selaras antara ucapan dan tindakan jadi target empuk karena mereka secara internal udah terbiasa dengan kontradiksi dan mencari pembenaran. tepat. Saya paham sekarang. Jadi orang yang berintegritas, yang omongannya dibuktikan sama tindakannya, lebih sulit dihasut karena mereka berpijak pada realitas dan prinsip yang kokoh, bukan sekedar retorika atau janji kosong. Mereka punya bukti kerja dalam hidup mereka sendiri. Betul, dan ada lapisan lain yang lebih dalam. Sumber yang Anda berikan juga merujuk pada bagian akhir dari surah Asy-Syu'ara yang ngasih konteks luar biasa tentang integritas ini, terutama soal siapa yang kita dengerin. Ayat 224-226 mengkritik para penyair di masa itu, yang bisa kita anggap sebagai influencer atau pembawa pesan zaman itulah. Dan penyair-penyair itu mereka diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah dan bahwa mereka mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan? Wah, ini paralel langsung sama ayat di surah As-Saff tadi. Jadi ini bukan cuma tentang integritas diri kita, tapi juga tentang pentingnya memeriksa integritas sumber informasi kita. Apa pembawa pesan ini cuma pintar ngomong atau tindakannya selaras sama ucapannya? Di ayat 221-222, Allah bertanya, apakah akan aku beritakan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta, lagi yang banyak berdosa. Afakina lazim. Pendusta yang banyak dosa? Iya, ini kayak ngasih kita profil psikologis dari agen disinformasi. Mereka adalah para pendusta yang udah terbiasa berbuat dosa. Kebohongan udah jadi karakter mereka. Setan atau narasi sesat akan selalu menemukan inang yang subur pada orang-orang kayak gini. Ini benar-benar melengkapi gambaran pertahanannya. Jadi langkah pertama, bangun integritas diri, selaraskan kata dan perbuatan. Langkah kedua, waspada dan periksa integritas orang lain, para pembawa pesan, dan jauhi para pendusta. Terus apa ada langkah selanjutnya? Surah Asy-Syu'ara tadi kayaknya ngasih pengecualian. Ada ayat 227 memberikan jalan keluar atau kriteria keselamatan, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan sesudah dizalimi. Di sini ada 4 pilar pertahanan. Iman sebagai fondasi keyakinan, amal soleh sebagai bukti integritas dalam tindakan, banyak mengingat Allah, ini penangkal kondisi lupa yang kita bahas tadi, dan yang terakhir, membela diri setelah dizalimi. Poin terakhir ini penting, integritas bukan berarti pasif. Ia juga berarti punya keberanian buat melawan ketidakadilan dan kebohongan. Betul. Jadi kalau kita rangkum seluruh pembahasan kita hari ini, Al-Quran menyajikan playbook propaganda yang sangat canggih. Bukan sekedar bohong, tapi strategi multilangkah. Dimulai dengan menciptakan permusuhan, lalu nanemin narasi lewat bisikan yang dipersonalisasi, yang kalau terus diterima akan bikin kita lupa sama nilai-nilai esensial. Dan semua ini mengeksploitasi celah berupa ketidakadaan integritas, baik pada diri kita maupun pada sumber informasi yang kita konsumsi. Rangkuman yang sangat baik. Dan ini membawa kita pada sebuah refleksi yang cukup menantang. Dalam keseharian kita di dunia maya, seberapa sering kita mungkin tanpa sadar dan dengan niat baik justru ikut memainkan peran dalam playbook ini. Mungkin dengan ikut menyebarkan narasi yang mengadu domba, atau nge-share berita yang menjanjikan solusi yang terlalu indah untuk jadi kenyataan tanpa ngecek integritas sumbernya dulu. Dan sebagai bahan renungan akhir untuk Anda, Al-Quran dalam surah lain, yaitu surah Al-Hujurat, secara eksplisit memerintahkan kita untuk melakukan tabayun, verifikasi, kalau datang berita dari orang fasik atau yang nggak bisa dipercaya. Coba Anda pikirkan sejenak. Di dunia digital kita saat ini, siapa atau apa pembawa berita yang tidak dapat dipercaya itu? Apakah itu akun anonim di media sosial? Outlet berita yang jelas-jelas partisan? Atau mungkinkah pembawa berita yang paling tidak bisa dipercaya saat ini adalah algoritma itu sendiri? Sebuah sistem yang dirancang bukan untuk kebenaran, tapi dirancang khusus untuk memancing kemarahan dan emosi kita demi satu hal, interaksi.